Ambil salah satu yang paling rendah kriteria keterukurannya itu, bila ingin ditingkatkan, ya itu yang dipotret before afternya, sebelum dan sesudah, setelah diberikan suatu tindakan itu seperti apa, itu akan mudah. Tapi kalau semua itu penelitian kuantitatif itu ya. Ini saya berikan sebuah contekan begitu ya. Kemudian dari permasalahan yang dipotret di lapangan yang begitu banyak ditemukan, kemudian dilakukan identifis mana-mana yang urgen, yang segera dilakukan. Tidak semua masalah didekati, Bu Bapak. Tidak semua masalah harus dipecahkan. Dan tidak semua masalah harus dipecahkan sekarang juga. Kira-kira mana di antara yang paling mendesak untuk dipecahkan? Mana yang paling mendesak segera ditangani, sesegera mungkin. Yang enggak kita taruh di nomor kesekian kali begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti pemotretannya secara benar-benar secara terfokus. Tidak menyebar begitu. Kalau sudah terfokus, maka mau tidak mau kita fokuskan pada objek itu, pada masalah itu. Baru dibuat sebuah rumusan masalah. Dari rumusan masalah itulah nanti akan dijadikan satu barometer, akan dijadikan satu acuan untuk membuat sebuah tujuan penelitian. Akan dibawa kemana ya, penelitian ini kan begitu ya. Jadi ada antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian ini harus sinkron, harus connecting, harus menyatu. Kalau rumusan masalahnya itu ada dua, membahas tentang layanan bimbingan klasikal dan dengan anak yang boring begitu ya, yang burnout itu ya, yang itu bosen di rumah begitu ya, itu aja yang dibahas gitu. Apakah bagaimana biasanya kalau rumusan masalah itu pakai apakah? Bagaimana? Apakah ada? Sama dengan PTKJ. Tujuan juga gitu. Mesti ingin mengetahui. Ada hubungan, ada pengaruh, dapat diimplementasikan, dapat diterapkan, dapat ditingkatkan, dapat diturunkan. Kalau jelek, misalkan tentang membolos, bisa diturunkan. Lanjut ya Ibu Bapak sekalian, masih lanjut itu di bab 1 ya. Lanjut, Prof. Bab 1 masih ada satu, yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini bisa Ibu Bapak kira-kira bermanfaat untuk siapa? Sebuah penelitian mesti itu berharap bahwa penelitian itu kan digunakan untuk khalayak publik ya. Bisa digunakan untuk sekolah, ya memberikan masukan kepada kepala sekolah dalam pengambilan sebuah kebijakan tentang apa bla 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 begitu. Ini untuk sekolah atau untuk apa? Memberikan masukan kepada kepala sekolah agar mata pelajaran kesenian itu ditingkatkan. Nah, contoh gitu. Nah, ini manfaat untuk sekolah. Di samping untuk sekolah juga manfaat untuk pengembangan karir. Tadi Pak Prof Bambang juga menyatakan pada panjenengan semua bahwa guru itu harus melakukan profesi keberlanjutan. Artinya apa? Seorang guru itu bukan hanya ngajar, dituntut Ibu Bapak sekalian. Nggak tahu kalau guru itu apa ya, kayak kalau perguruan tinggi kan tridharma ya Pak Budi. Ya Prof. Ngajar. Iya Prof. Pengabdian. Tinggi itu ngajar aja gitu.
ngajar itu harus bimbing PPL, bimbing KKL, bimbing KKN, kemudian dosen wali itu kalau ngajar banyak sekali itu. Kemudian memberikan diklat koyo sekarang begitu ya. Itu di pendidikan. Ya. Nah, di antara ranah-ranah di bidang pendidikan itu nanti akan dijadikan sebagai apa ya, usulan Pak. Nek saya kredit poin begitu. Kayaknya sama ya. Sama, Prof. Ya, nah tugas dosen itu juga meneliti. Kedua adalah penelitian. Nggak tahu tak pikir ya sama nek guru ya. Sama, Nah, Prof. penelitian itu ya, seorang dosen harus meneliti. Gitu. Jadi saya itu setiap 1 semester mesti meneliti. Jadi kalau kami udah ngajar 40 tahun itu penelitian saya udah bisa dihitung banyak banget itu. Sejak tahun 80 gitu ya. Kalau 1 semester 1 gitu, padahal 1 semester kadang-kadang tidak hanya 1. Berkolaborasi dengan teman-teman di perguruan tinggi lain gitu. Dan teman-teman di perguruan tinggi lain juga melakukan kolaborasi dengan kita. Itu nilainya tinggi. Saya kemarin meneliti dengan teman-teman di Jepang dan Thailand begitu. Nah, itu berkolaborasi dengan beliau-beliau itu. Nilainya tinggi itu. Kemudian sebagai narasumber, sebagai penyaji dalam jurnal internasional, nah itu kan apa ya, pengembangan profesi, terus pengabdian, jadi tridharma begitu. Jadi kita kembali lagi manfaat tadi bagi guru. Apa guru apa? Itu apa? Di samping ya, di samping memiliki kebermanfaatan bagi guru. Ini organisasi profesi Ibu Bapak. Saya yakin Ibu Bapak tergabung dalam organisasi profesi yang disebut PGRI ya. Nah, di situ untuk apa ya, mengembangkan profesi itu dilanjutkan di MGMP, kalau PK di MGPK kan begitu manfaatnya. Baru bisa dilanjutkan bagi peserta didik atau bagi orang tua. Itu manfaatnya. Bab 1 itu. Kemudian bab 2 juga sama dengan PTK. Ada kajian teoritis, kajian pustaka Ibu Bapak sekalian. Oh ya, ada pertanyaan saya ngelihat di WA grup itu. Kalau kajian pustaka ini berapa syaratnya begitu? Kalau tidak salah begitu ya. Ibu Bapak sekalian, daftar pustaka yang dipakai untuk membuat sebuah proposal agar bisa diterima, ini kalau bisa itu lebih dari 10. Dan rentangan waktu itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi kalau buku itu sudah tahun 199 berarti udah outdated itu. Buku itu ilmunya udah tidak sesuai dengan era sekarang. Ini kajian pustaka. Apakah kajian pustaka harus dari buku? Enggak, Bu. Enggak. Bisa diambil dari jurnal ilmiah yang ber-ISBN. Termasuk jurnalnya Pak Budi yang ilmiah populer itu bisa diambil rujukan. Boleh, asal tidak banyak gitu ya. Jurnal atau artikel ilmiah itu paling banter 1% dari jumlah judul buku. Jadi di kajian pustaka seperti itu. Kajian teori juga yang harus yang ini Bu Bapak sekalian, yang terbaru lah. Ada pertanyaan Pak Budi. Lah kalau yang terbaru buku yang saya peroleh lama gitu. Nah solusinya bagaimana? Ngambil, buka, ngeklik Ibu Bapak sekalian. Sekarang kan gampang, apa-apa kan udah Google. Internet. E-book Bu. Iya, Ibu Prof. Bapak ngeklik di e-book gitu. Tahun berapa terbit mesti akan keluar itu. Mbak Google saya minta. Itu tinggal ngeklik aja itu.
Ini buku yang dipakai kalau bisa yang news book ya, buku yang baru, yang terbaru. Di bab 2 disertai dengan kerangka berpikir untuk menjawab postulat, untuk menjawab asumsi, hipotesis, tindakan. Di bab 2 ini isinya adalah teori-teori begitu. Dan tata cara pengambilan teori harus dipatuhi dengan pedoman usulan PAK, pengusulan angka kredit bagi guru. Ya, sana sudah ada itu, saya baca sudah ada aturannya, harus seperti ini, begitu ya, Ibu Bapak sekalian. Saya lanjut nggak Ibu Bapak? Lanjut, Prof. Nggih, lanjut. Sistematika proposal dari bab 1-2 seperti itu. Kalau membuat proposal cuma 3 bab. Sekarang bab 3. Sama dengan PTK. PTPK ini bukan ngadopsi, memang ya Abdurrahman Bajur gitu ya. Itu yang membuat sebuah pedoman PTPK itu seperti itu. Bab 3 ini adalah metodologi. Jadi metode penelitian. Jadi apa-apa yang digunakan dalam sebuah penelitian itu. Isinya apa saja itu di bab 3 ini. Bab 3 kalau proposal banyak sekali. Itu memotret tentang setting penelitian. Sejak tadi planning, ya kan, action, observasi, pengamatan begitu sampai refleksi gitu, setting penelitian. Dibuat rancangan secara detail sejak dari planning seperti apa, actionnya seperti apa,